Ya, 2 tahun benar berita yang beredar sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam, dan selama 2 tahun ini aku belajar Islam, dan sampai sekarang juga aku masih belajar tentang Islam. Ada beberapa hal yang membuat aku untuk sementara waktu selama 2 tahun ini memutuskan untuk menutupi. Sebenarnya dari awal itu aku diajarkan oleh Ustadz Dery dan dibimbing oleh Ustadz Felix Xiao. Mungkin beberapa kita sudah tahu, itu terlihat jelas lah ya. Dan aku meminta mereka berdua untuk merahasiakan hal ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena aku tidak ingin menyakiti hati orang lain. Karena bagaimanapun juga keluarga aku adalah keluarga non-muslim, aku harus menjaga perasaan mereka, dan aku juga punya alasan tersendiri untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berbuat, dan lain sebagainya. Aku tidak ingin ketika aku masuk Islam, aku malah menyakiti orang lain, apalagi menyakiti keluargaku, dan aku nggak mau itu banget. Hey guys, saya membaca beberapa komentar di VT-VT saya, terutama yang berkaitan dengan para Christianity yang kemudian dimualafkan dan beberapa yang konon sedang on progress untuk menjadi mualaf. Dalam komen-komen itu, secara umum saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa iman agama Islam itu adalah dilandaskan pada logika. Karena setiap para Christianity yang kemudian menjadi mualaf, komentar dari teman-teman saya itu mengatakan bahwa karena mereka berpikir logis. Ya, saya kira bahwa memang ada bagian yang mungkin tidak bisa masuk akal, tidak bisa dinalar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mampu melogikakan hal-hal yang ada di dalam Alkitab yang sifatnya adalah miracle, yang berada di luar nalar, di luar pemahaman kita. Apa karena kita tidak bisa melogikakannya, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar, ya. Jadi kemudian saya melihat bahwa dasar daripada keyakinan agama Islam berbeda daripada dasar dari keyakinan agama Kristen. Dasar keyakinan agama Islam adalah berlandaskan kepada kemampuan logika, ya, segala sesuatu itu harus berdasarkan logika, ya. Sedangkan kekristenan dibangun di atas dasar fakta-fakta sejarah, mulai daripada kelahiran Yesus, kematian, kebangkitan, sampai kenaikan ke surga. Dan yang tidak kalah penting adalah di atas realita sampai saat ini bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu masih bekerja. Di hari kebangkitannya dia menampakkan diri berulang-ulang dalam keadaan real, nyata. Dan sampai hari ini adalah perubahan hidup banyak orang yang mengalami perubahan setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Dan mujizat-mujizat yang tidak bisa disangkal itu adalah bukti daripada keyakinan iman Kristen. Kira-kira begitu, teman-teman. Mana sih sebenarnya kita bisa menggunakan akal di dalam urusan keimanan kita? Jadi gini teman-teman sekalian, Islam itu adalah agama yang berbeda dengan agama yang lain. Bisa dikatakan bahwa Islam menolak segala bentuk penerimaan terhadap Allah itu dengan cara yang kebetulan, atau dengan cara yang tidak sengaja, atau dengan cara yang tidak melalui pikiran. Karena itulah Islam itu meminta setiap orang di dalam Al-Quran, sebelum dia menemukan Allah, dia harus berpikir terlebih dahulu. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran banyak kali, afala ta'qilun, misalnya, apakah kamu tidak berpikir, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal, la'allakum yatafakkarun, supaya mereka berpikir misalnya, atau misalnya dengan kata-kata yang lain yang menunjukkan kualitas berpikir ini diperlukan untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta mudzakir, misal, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka Islam adalah agama yang meminta kepada manusia supaya dia menggunakan akalnya untuk bisa mengetahui adanya eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Karena keberadaan Allah itu diberikan ayat-ayatnya, tanda-tandanya, dan tanda-tandanya itu bisa didapatkan melalui proses berpikir. Maka tidak salah ketika kita menemukan ratusan ayat di dalam Al-Quran menyuruh manusia untuk berpikir agar dia mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi cara satu-satunya yang saya dapat di dalam Al-Quran untuk bisa mengimani Allah itu dengan menggunakan akal. Sebaliknya, siapapun yang tidak bisa menggunakan akal, atau apapun yang tidak bisa menggunakan akal, maka Allah tidak akan pernah membebaninya untuk bisa beriman. Kucing misalnya tidak dibebani untuk beriman kepada Allah, tidak dibebani untuk bisa beribadah seperti manusia, tidak dibebani untuk mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah, atau mengikuti syariat Allah. Misalnya contoh, anjing juga tidak dibebani, panda tidak dibebani, singa tidak dibebani. Kenapa? Karena hewan tidak memiliki akal. Tapi yang memiliki akal senantiasa akan diminta oleh Allah untuk taat pada Allah. Misal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Berarti jin dan manusia itu punya kesamaan. Kenapa mereka diperintah oleh Allah? Mereka sama-sama
pertama punya akal. Berarti akal adalah satu-satunya cara untuk bisa mengimani Allah. Dan tolong dibedakan antara mengimani Allah dengan taat pada syariat Allah. Jadi gini ceritanya. Kalau kita bicara tentang akidah, maka akidah itu tidak boleh ikut-ikutan. Cara satu-satunya akidah tidak boleh ikut-ikutan adalah dengan menggunakan akal, agar dia mencapai satu keyakinan berdasarkan dalil, seperti yang sudah kita bahas pada episode-episode yang lalu. Nah, karena dia mendapatkan iman atau akidah dengan menggunakan akal, maka dia mendapatkan bukti, maka dia menjadi yakin. Berarti kalaupun ada orang yang murtad misalnya, ada orang yang tidak mau beriman misalnya, itu tidak menjadikan dia tidak beriman juga, karena imannya bukan ikut-ikutan. Imannya berdasarkan kesadaran dari hasil berpikir. Andaikan dia mendapatkan keimanan dengan cara seperti itu, maka walaupun dia tinggal sendirian, maka dia tetap akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini penegasannya. Allah minta kita untuk berpikir, sebaliknya Allah mencela orang-orang yang tidak berpikir, tapi Allah membatasi bahwa berpikir ini hanya untuk mencapai Allah dalam urusan akidah atau dalam urusan keimanan. Dalam urusan syariat, maka akal tidak lagi berfungsi sebagai sebuah penentu, tapi berfungsi sebagai sebuah tools untuk memahami. Jadi lihat ya, akal tuh gunanya untuk bisa mencari eksistensi Allah. Adapun setelah eksistensi Allah ini difahami, maka akal berfungsi untuk memahami, sebagai tools untuk memahami aturan-aturan Allah. Kalau misalnya mau analogi yang sangat sederhana, ya kayak analogi dokter. Akal itu gunanya untuk memastikan ini dokter atau bukan. Kalau dia sudah memastikan dokternya berdasarkan akalnya, punya bukti, maka berikutnya resep-resepnya bisa jadi nggak masuk akalnya dia. Karena dia nggak belajar, karena dia nggak tahu dan dokternya tahu. Maka ketika dia sudah menentukan bahwa ini benar dokter, maka apapun yang menjadi resep dokter itu dia terima, dia taati, karena itu berarti masuk logika. Dari mana logikanya? Logikanya memastikan bahwa dia adalah dokter. Maka logikanya kalau sudah memastikan dia dokter, maka apapun yang datang dari dokter itu pastilah baik, walaupun mungkin tidak sesuai dengan akal logika kita. Itu logikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Dr. Richard Lee. Dia sudah mualaf sejak 2 tahun yang lalu. Kemudian kita mendengarkan bagaimana tanggapan dari pendeta Anthony Sarah. Kemudian pendeta Anthony Sarah ini mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama sejarah. Jadi mereka itu semuanya serba sejarah, apa-apa sejarah. Kemudian agama Islam itu dijelaskan oleh Ustadz Felix Xiao bahwa agama Islam itu adalah agama logika, agama berpikir. Jadi segala sesuatunya itu kita harus berpikir, bukan hanya menerima kenyataan saja. Buktinya Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Al-Quran setuju dengan ilmu modern, dengan sains, teknologi, meteorologi. Kalau kita mengkaji tentang Alkitab, di mana Alkitab ini memang banyak sekali ayat-ayatnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan, di mana dikatakan di sana tercipta dulu pohonnya baru tercipta matahari. Ini kan aneh, tercipta dulu burung baru tercipta binatang darat. Kemudian dikatakan fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Kalau fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Tapi dikatakan di dalam Al-Quran, fungsi gunung itu untuk menjadi pasak bumi, untuk menstabilkan bumi. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.